selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Pagi yang cerah ini, Bu Maya senang sekali. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Masih semangat ya anak-anak? Oke, pagi yang cerah ini sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo anak-anak sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin kami, memberkati kami, sehingga saat ini kami mau siap memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh mendengar dan memuji nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak masih tetap semangat ya, meskipun masih di rumah ibadahnya, tapi anak-anak harus tetap semangat. Ya, mari kita saat ini memuji nama Tuhan melalui video YouTube yang satu ini. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hebat, masih ingat cerita tentang Bapak Abraham kan? Ya, apa yang kita teladani? Kita harus menjadi orang yang taat seperti Bapak Abraham yang saleh dan taat kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita anak-anak sekolah minggu gereja Eleos juga harus taat ya. Taat apa? Taat membaca firman Tuhan, rajin berdoa, juga tidak lupa harus menuruti orang tua dan guru. Oke anak-anak, jangan lupa ya, jadi anak yang taat. Oke, saat ini kita menyanyikan lagu Bapak Abraham dengan penuh semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, sangat banyak anak ini. Bapak
kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa. Kita siapkan hati kita melalui pujian firman Tuhan ku dengar. Saat ini anak-anak akan mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk semua lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini anak-anak sekolah minggu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin anak-anak, siapkan hati, mata, telinga mereka dan seluruh tubuh mereka untuk mendengar firman-Mu. Pimpin anak-anak oleh Roh Kudus-Mu, terangi hati mereka sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan yang akan mereka dengarkan, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, anak-anak siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, saat ini mau mendengar firman Tuhan, bisa ingatkan lagi kalau mendengar firman Tuhan harus siapkan apa? Hatinya. Kemudian apalagi? Telinganya. Kemudian apalagi anak-anak? Matanya. Kemudian berarti seluruh anggota tubuhnya siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, nah anak-anak, minggu-minggu lalu kamu belajar firman Tuhan tentang siapa? Yaitu Bapak Abraham. Bagaimana awal mulanya? Tuhan Allah menyuruh Bapak Abraham dan keluarganya untuk pergi dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan Allah berjanji untuk menyertai, bukan hanya menyertai saja, menjaga, memelihara, dan memberikan keturunan yang banyak kepada Bapak Abraham. Kalau minggu lalu kamu ingat, Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan tentang keturunannya, tentang anak-anaknya, sehingga dia menikah dengan ibu Hagar dan punya anak Ismail. Padahal bukan itu yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham sebagai keturunannya. Ya, Abraham tidak sabar untuk menunggu, tidak bertekun untuk berdoa. Ya, seharusnya dia harus sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh menanti janji Tuhan. Dan apakah janji Tuhan itu terjadi bagi Abraham dan keluarganya? Yuk, kita akan lihat hari ini dari buku Tuhan, Kejadian 17 dan 18. Kita akan saksikan melalui video firman Tuhan berikut ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya,
Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan yang kamu dengar tadi melalui video, mengingatkan kita bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu dan istrinya Sarah benar-benar terjadi. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu benar-benar lahir nantinya, ya. Walaupun mereka dengan usia yang sudah sangat tua, tetapi janji Tuhan pasti terjadi. Tuhan hanya menyuruh Abraham dan istrinya taat kepada Tuhan. Kamu juga belajar dari ini untuk sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kamu taat kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib mencurahkan darah kudusnya untuk mengampuni dosamu. Dia mati, dia dikuburkan. Tapi karena dia Allah, hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup dan menyediakan tempat bagi kamu yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yaitu surga yang indah. Apa yang Tuhan inginkan bagi kamu? Taat kepada firman Tuhan. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Misalnya apa? Tuhan mengingatkan hari Minggu ibadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolongmu menepati janji-janjinya kepadamu. Tuhan pasti mendengar doa-doa kamu. Anak-anak mau melakukan firman Tuhan itu? Tuhan akan menolongmu. Amin. Nah, anak-anak, saat ini anak-anak akan hafal ayat hafalan, yaitu dari Mazmur 34 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama, atau Bu Lisa akan baca dulu isi alamat, anak-anak dengarkan ya. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16.
16. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Alamat, isi alamat. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat 16. Nah, kelas kecil baca atau hafal bagian A-nya saja ya, sampai bagian benar ya. Kita hafal sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 16a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mazmur 34 ayat 16a. Sekali lagi untuk kelas kecil. Mazmur 34 ayat 16a. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mazmur 34 ayat 16. Nah, anak-anak, apa maksudnya firman Tuhan ini? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yaitu Tuhan melihat dan Tuhan mendengar kalau kita berdoa kepadanya. Jadi kalau kamu membutuhkan sesuatu, mengingat sesuatu, kamu lagi susah, lagi sedih, berdoalah kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan mendengar janji Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dia memperhatikan anak-anak. Nah, ayat ini silakan dihafal di rumah ya. Amin. Ya, anak-anak tadi sudah mendengar firman Tuhan dan sudah hafal ayatnya. Bu Lisa mau kasih kamu kuis, yaitu kuis siapakah aku. Ada 3 kuisnya, siapakah aku. Dan kamu boleh jawab kuis ini ya. Supaya kamu bisa jawab, kamu bisa baca lagi nanti Kejadian 17 dan 18 ya. Karena ada di situ jawabannya ya. Kuis siapakah aku. Yang pertama, Aku disuruh Tuhan Allah pergi dari tanah kelahiranku menuju tanah yang Tuhan janjikan bagiku. Siapakah aku? Yang kedua, mataku tertuju kepada orang-orang benar dan telingaku kepada teriak mereka. Siapakah aku? Yang ketiga, usiaku sudah 90 tahun ketika aku didatangi oleh 3 orang dan berkata kepadaku, tahun depan di waktu seperti ini aku akan datang dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapakah aku? Ya, itu kuisnya ya, silakan dijawab. Ya anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Firman Tuhan yang kamu dengar silakan baca kembali di rumah. Dan tetap semangat untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada papa mama, guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu. Dan orang tua yang Tuhan tempatkan di atasmu. Jadi anak-anak yang baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita akan tutup, kita akan berdoa dulu. Yuk semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini anak-anak kami sekolah minggu, Eleos Malang boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap puji-pujian, doa, firman Tuhan, ayat hafalan yang sudah didengar anak-anak. Untuk mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Tolong mereka untuk sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan melalui firman Tuhan yang mereka dengarkan dan mereka baca dan mereka bisa lakukan itu dalam hidup mereka sehari-hari. Tolong anak-anak kami ini Tuhan untuk belajar seperti Bapak Abraham, yaitu Bapak orang beriman yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Memasuki minggu baru Tuhan, berkati anak-anak baik saat belajar di sekolah atau di rumah, di saat mereka melakukan segala kegiatan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memimpin anak-anak kami. Tambah-tambahkan kecerdasan, kepintaran, kepandaian, hikmah dan bijaksana berikan bagi anak-anak. Tolong mereka untuk sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus seumur hidup mereka.
Demikian kami berdoa untuk seluruh papa mama, opa oma, anak-anak, kakak adik mereka di rumah. Berkati Tuhan, tolong dan jagai selalu. Kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, kakak-kakak saleh. Tuhan juga memberkati untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Kami berdoa untuk gereja kami, sekolah minggu gereja Elos Malang, gereja Malang. Tuhan memberkati Tuhan untuk gereja Tuhan terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh hamba Tuhan kami, gembala sidang kami, pendeta kami, penginjil kami, guru-guru sekolah minggu kami di gereja. Tuhan juga memberkati semua yang sudah berjerih lelah, yang sudah melayani melalui sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup kami serahkan kepadamu dalam minggu-minggu baru yang akan kami jalani. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, pimpinan Roh Kudus menyertai kami di seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Salam, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus berkati.